Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fajariyah. Saya Latsar Angkatan 72 kelompok 2 dan tutor saat ini Dr. Enong Rostiawati, MMPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah bab harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor untuk mencapai hasil tujuan dan mencapai kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan kerjasama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Sebagai ASN, tentunya kita harus memiliki dasar-dasar etika ASN. Etika yang digunakan untuk menjadikan pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan. Dari 9 etika ASN yang sudah kita ketahui sebelumnya, terdapat 2 sikap yang sesuai dengan harmonis. Yang pertama, sikap melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Etika ASN sebagai individu dalam organisasi maupun masyarakat yang harus kita ubah, yang pertama adalah perubahan mindset kita, karena yang pertama berubah dari penguasa menjadi pelayan, yang kedua merubah wewenang menjadi peranan, yang ketiga menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian yang kedua, sikap perilaku dapat ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN yang harmonis, yang pertama, sebagai ASN tentu harus memiliki sifat netral dan adil. Yang kedua, PNS harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan membuat kebijakan atau peraturan yang tidak mendiskriminasikan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS harus memiliki sikap toleransi atas perbedaan. Dan yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus memiliki sifat menolong. Yang terakhir, PNS juga harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Cara mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan. Yang pertama, kita harus mengetahui betapa pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan ASN. Yang kedua, berusaha untuk mewujudkan suasana yang harmonis. Yang ketiga, berperan penting dalam mewujudkan suasana harmonis. Suasana harmonis sangatlah penting diperlukan dalam lingkungan bekerja maupun dalam masyarakat. Karena untuk mencegah terjadinya konflik dikarenakan keanekaragaman bangsa dan budaya kita. Nilai yang penting dalam sikap harmonis adalah saling peduli dan menghargai perubahan. Tujuan dari pembelajaran kita mengetahui sikap harmonis yaitu yang pertama, agar membentuk ASN yang mengaktualisasikan harmonis dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Yang kedua, menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi klinik konflik di dalamnya. Yang tiga, menjelaskan dan menerapkan harmonis secara konseptual, teoritis yang saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menjelaskan dan menerapkan panduan perilaku kode etik harmonis. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan dan menerapkan dalam memberikan contoh perilaku dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Kompetensi yang akan dicapai, yang pertama, kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan harmonis secara konseptual, teoritis yang saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Yang ketiga, mampu menerapkan panduan perilaku kode etik harmonis. Yang keempat, mampu menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi konflik di dalamnya. 5. Memberikan contoh perilaku harmonis tanpa membedakan setiap orang. Harmonis sangatlah penting karena akan membuat tenang, menciptakan kondisi yang dapat memudahkan kolaborasi dan meningkatkan produktivitas sehingga terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Contoh penerapan harmoni dalam instansi, yang pertama,
Melayani pasien dengan sikap hormat, sopan tanpa membedakan pasien. Yang kedua, saling menyapa sesama pegawai. Yang ketiga, menerapkan semua aturan dan alur pelayanan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan sikap harmoni yang tidak membeda-bedakan pasien. Yang keempat, berkoordinasi atau kerjasama sesama poliklinik merupakan hal nyata dari hasil sikap harmoni. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit merupakan sikap harmoni di mana terdapat sikap peduli sesama teman. Untuk materi yang kedua yang akan saya bahas adalah materi tentang sikap loyal, di mana loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam sikap loyal harus memiliki unsur yang pertama komitmen, yang kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi, yang keempat nasionalisme, dan 5 pengabdian. Makna loyal dalam artian luas yaitu kepatuhan atau kesetiaan dan menunjukkan dukungan secara terus-menerus. Karakteristik sikap loyal yang pertama, taat pada pelayanan. Seseorang yang loyal akan taat pada aturan dan ketaatan timbul dari kesadaran. Yang kedua, bekerja integritas, di mana seseorang yang bersikap loyal ditunjukkan dengan integritas saat bekerja. Integritas sesungguhnya adalah melakukan hal yang besar secara konsisten. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Ketika seseorang memiliki sikap loyal, maka ia akan memiliki tanggung jawab terhadap tugas atau organisasinya. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Seseorang yang memiliki sikap loyal tidak segan untuk bekerja sama dengan anggota yang lain untuk mencapai tujuan. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa memiliki yang tinggi membuat seseorang memiliki sikap untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai lainnya. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Seorang yang memiliki sikap loyal akan mampu menghadapi permasalahan jika mengalami kejenuhan dalam bekerja, maka akan disikapi dengan bijaksana. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. 9, menjadi teladan bagi pegawai lain. Tujuan pembelajaran loyal, pertama, menjelaskan loyal secara konseptual, teoritis yang berdedikasi dan mengutarakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik. Yang ketiga, menjelaskan dan mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang keempat, menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara. Dan jangan lupa kita harus mengaktualisasikan sikap loyal seperti komitmen, berdedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Contoh penerapan bersikap loyal dalam instansi yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang keempat, mengikuti dan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan. Hal tersebut merupakan salah satu sikap loyalitas yang memiliki arti taat pada peraturan. Yang kedua, sikap loyal dalam instansi melakukan pelayanan dengan baik dan benar. Pelayanan pemeriksaan kehamilan, pelayanan keluarga bencana, imunisasi, dan penanggulangan COVID. Melakukan pelayanan dengan baik dan benar merupakan sikap loyal yang memiliki arti bekerja dengan integritas. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu perilaku adaptif. Adaptif adalah proses menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan atau keharusan untuk menghadapi lingkungan sosial yang berubah-ubah. Faktor penyebab pentingnya untuk memiliki sikap adaptif. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis yang terus berubah. Yang kedua, kompetensi di sektor publik. Perubahan dalam pembangunan ekonomi antar negara mengakibatkan adanya pergeseran pada kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi ukuran kinerja sebuah negara. Penerapan budaya adaptif di lingkungan.
Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, terkait dengan kinerja instansi. Empat, mendorong jiwa kewirausahaan. Tujuan pembelajaran adaptif. Yang pertama, memahami pentingnya nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, menjelaskan adaptif secara konseptual, teoritis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketiga, menjelaskan perubahan perilaku atau kode etik adaptif. Yang keempat, memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas bertindak proaktif. Yang kelima, menganalisa kasus atau menilai contoh penerapan adaptif secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai, kemampuan untuk memahami nilai-nilai adaptif dan dapat mengaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, kemampuan untuk menjelaskan secara konseptual, teoritis, dan terus berinovasi dan sikap menghadapi perubahan. Yang ketiga, kemampuan bersikap adaptif. Nilai dari adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh penerapan adaptif dalam institusi, yang pertama, mampu menyesuaikan alur pelayanan yang semula digabungkan menjadi satu dan saat ini khusus poliinfeksius terpisahkan. Hal ini sesuai dengan pola adaptif yang itu mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang kedua, mampu menyesuaikan prosedur pelayanan dokumentasi yang semula berbentuk tulisan dan kertas menjadi berbasis aplikasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hal ini pun merupakan sikap adaptif yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, mengubah layanan pendaftaran yang semula pendaftaran di tempat menjadi pendaftaran online untuk ibu hamil. Hal ini sesuai dengan sikap adaptif, yaitu terus berinovasi. Materi 4 yang akan saya bahas adalah perilaku kolaboratif, di mana kolaboratif adalah proses kompleks yang melibatkan norma bersama dan bertujuan untuk saling menguntungkan. Yang perlu diingat dalam kolaborasi adalah membangun kerjasama yang sinergis. Contoh penerapan materi kolaboratif dalam institusi. Yang pertama, membangun kerjasama dengan bidan praktik swasta dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, membangun kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk pembuatan akta lahir setelah selesai proses persalinan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pasien dalam data kependudukan dan memudahkan Dinas Kependudukan menjangkau data-data penduduk. Yang kelima, kolaborasi dengan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi dari dampak komplikasi. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.